Bab 4. Kalimat yang tidak pernah diucapkan. Pagi itu, Aleina berdiri di depan kaca besar kamar apartemen mewahnya. Jakarta mulai menggeliat. Mobil-mobil berseliweran di jalanan. Tapi pikirannya tidak bergerak kemana-mana, hanya terpaku pada seseorang yang selama ini tidak pernah ia masukkan dalam daftar kemungkinan. Arfan, ya Arfan Alfarizi. Bukan karena wajahnya, meski nyatanya sangat tampan dan mempesona, tapi lebih karena caranya diam. Sejak kunjungan ke desa kemarin, ada ruang baru yang terbuka dalam dirinya. Ia mulai mempertanyakan banyak hal, termasuk tentang hidup yang selama ini ia banggakan. Ponselnya berdering. Salah satu asisten pribadinya melapor, Arfan meminta izin mengundurkan diri dari posisi manajer CSL. Alasannya, fokus membantu pesantren dan menolak sponsor dari pihak yang tidak sejalan dengan prinsip Islam. Dia serius? Tanya Aleina, setengah berdiri. Sepertinya begitu, Bu. Surat pengunduran dirinya sudah ditandatangani. 2 jam kemudian, Aleina sudah berada di depan gerbang pesantren tempat Arfan mengajar. Dia turun dari mobil tanpa menunggu sopir membukakan pintu. Dandanannya simpel, tapi aura ceweknya masih terasa. Para santri perempuan yang melihatnya langsung saling berbisik-bisik, "Itu Bu Aleina ya, cantik banget, kayak artis Korea." Ia langsung menuju ke musola kecil di belakang bangunan utama, tempat Arfan biasa mengajar tahsin. Saat Aleina datang, Arfan sedang mengoreksi bacaan seorang anak laki-laki. Alif Lam Mim. Ulangi, jangan terburu-buru, nafasnya diatur. Arfan berhenti ketika menyadari kehadiran Aleina. Santrinya pamit, lalu meninggalkan mereka berdua dalam diam yang agak janggal. "Kenapa kamu mundur?" tanya Aleina, menatap tajam. Ia akhirnya memulai berbicara lebih dahulu. Arfan menarik napas. "Karena saya tahu batas saya, Bu Aleina. Dunia kita nggak sama. Saya nggak ingin jatuh hati pada arah yang bukan jalan saya." Aleina diam, berpikir. Arfan melanjutkan, suaranya pelan, tapi jelas. Terlihat ketegasan pada wajahnya. "Kalau saya bertahan, bukan karena pekerjaan, tapi karena kamu. Dan saya takut itu jadi awal dari hal yang Allah tidak ridhoi." Dek, Aleina terdiam. Ini bukan kalimat romantis biasa. Ini adalah pengakuan dalam bentuk pengendalian diri. "Jadi, kamu suka aku?" tanyanya, pelan. Aleina tidak percaya dengan pendengarannya. Arfan hanya tersenyum. "Bukan suka, Bu Aleina. Kalau hanya suka, mungkin sudah dari awal. Tapi ini, perasaan yang saya minta pada Allah untuk disimpan rapi. Kalau memang bukan jodoh, semoga cukup jadi doa yang gak pernah saya ucapkan di depan kamu." Seketika matanya memanas, tubuhnya meremang, ia merasakan getaran hatinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang serba kuat dan dominan, Aleina merasa lemah, bukan karena ditolak, tapi karena seseorang memilih Allah lebih dulu daripada memilih dirinya. Malam itu, Aleina duduk sendiri di balkon, masih memegang tasbih kecil yang dibelikan ibunya bertahun-tahun yang lalu, dan belum pernah dipakai. Entah kenapa ia ingin menggunakannya. Tangannya mulai bergerak perlahan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena kalah dalam bisnis, atau dikhianati rekan kerja, tapi karena tersentuh oleh cinta yang tidak diucapkan. Antara cinta dan takdir seminggu berlalu sejak Aleina mendengar kalimat yang menggetarkan hatinya itu. Ia kembali ke rutinitas, rapat, presentasi, negosiasi. Tapi pikirannya masih tertinggal di musola kecil itu.
Setiap kali ia menatap para pria di ruang rapat, hatinya terasa hambar. Setajam apapun setelan jas mereka, serapih apapun gaya bicara mereka, tak satu pun yang bisa menyamai ketenangan Arfan saat berbicara, saat mengobrol, dan saat melafalkan ayat-ayat Allah. Sementara itu, Arfan kembali menjalani harinya di pesantren. Ia mencoba menormalkan hatinya, tapi kenyataannya tidak mudah. Setiap kali ia sujud, nama Aleina muncul begitu saja di sela doanya. Dan itu menyakitkan, karena ia tidak bisa meminta sesuatu yang ia sendiri belum tahu apakah layak untuk dimiliki. Suatu sore, Ustadz Khalid, sahabat sekaligus sosok ayah bagi Arfan yang kini menjadi ulama terkenal dan disegani. Beliau sudah datang kembali ke pesantren. Sebelumnya beliau sedang dalam rangka safari dakwah. Setelah memberikan tausiah di aula, Ustadz Khalid memanggil Arfan ke ruang tamu. "Ana dengar kamu nolak kerjaan di perusahaan besar?" Arfan mengangguk. "Antum yakin, Fan? Hidup bukan cuma soal idealisme. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih jalan lewat sesuatu yang nggak kita duga." Arfan hanya tersenyum. "Saya cuma nggak mau kehilangan arah, Ustadz." Ustadz Khalid menatap dalam. "Antum nggak takut menolak takdir? Kadang, sesuatu yang terasa menjauhkan dari Allah, justru bisa mendekatkan kita padanya, kalau niatnya benar." Kalimat itu menempel erat di kepala Arfan. Ia tidak menjawab, hanya diam lama, seperti sedang berdialog dengan hatinya sendiri. Malamnya, di tempat berbeda, Aleina duduk sendiri di ruang kerja pribadinya. Ia memandangi satu amplop di mejanya, sebuah undangan pernikahan dari salah satu rekan bisnisnya. Ia tersenyum detil. Pernikahan, sebuah kata yang dulu terasa remeh, kini jadi sesuatu yang membuat jantungnya berdebar aneh. Dahulu jika ia menerima undangan seperti itu hatinya biasa saja bahkan tidak berpengaruh apapun kepadanya, tapi kini ia merasakan hatinya meletup-letup. Pernikahan? Kapankah ia melaksanakannya? Apakah ia bisa menikah dengan seseorang yang disukainya? Dan yang terpikirkan saat ini adalah seseorang yang diinginkan bisa menemaninya sepanjang masa, yakni Arfan Al-Farizi. Aleina menggelengkan kepalanya sekali dengan cepat untuk mengusir pikiran yang membuat isi kepalanya kusut. Kemudian membuka laptopnya dan telunjuk tangan kanannya bergerak mengklik sesuatu. Ia membuka emailnya. Jarinya ragu mengetik. Tapi akhirnya ia kirim juga. Subjek, permintaan maaf isi, "Arfan, aku tahu kamu memilih menjauh karena menjaga hati. Tapi izinkan aku bertanya satu hal. Jika Allah membuka jalan, bukan dengan logika kita, apa kamu masih akan pergi?" Email itu dikirim tanpa ekspektasi, tapi penuh harap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arfan membalas cepat. Balasan dari Arfan, "Jika Allah membuka jalannya, aku tidak akan lari. Tapi aku akan pastikan dulu, itu bukan hanya lintasan perasaan, tapi benar-benar kehendaknya." Dari dua tempat berbeda, dua hati yang berbeda latar belakang, mulai menapak di jalan yang sama. Bukan karena mereka saling memiliki, tapi karena mereka sama-sama memilih untuk tidak saling memaksakan. Dan di sanalah, cinta sejati itu mulai tumbuh, bukan dari kata, tapi dari cara mereka menjaga. Bersambung.